Sangat membantu kerana kita boleh membuat lebih banyak esei yang lebih baik dengan bantuan AI, namun kami ada etika. Yes. Salam perennial, selamat pagi atau mungkin selamat siang para pemirsa dan sobat perennial dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita di channel YouTube Perennial Law, tempat kita berbagi informasi dan edukasi seputar kuliah atau seputar mahasiswa dan seputar hukum. Hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa dan istimewa ya bagi kita karena kita kedatangan tamu, seorang lecturer, seorang guru. Bagi kami juga seorang guru besar dari Universitas Kebangsaan Malaysia ya Prof ya? Iya benar. Beliau adalah Profesor Dr. Salawati Mat Basir. Oke Prof, selamat datang Prof di Perennial Law. Selamat datang di Fakultas Hukum, senang bisa berjumpa Prof. Terima kasih sudi menjemput saya hari ini. Oke, Prof izin di Pontianak sendiri kira-kira berapa lama nih Prof? Saya akan berada di sini sehingga hari Sabtu. Sampai Sabtu ya Prof ya. Ya. Semoga menimbulkan kesan yang baik ya Prof di Pontianak, dan kami atas nama Fakultas Hukum secara khusus Perennial Law mengucapkan selamat datang Prof. Semoga kita bisa menjalin silaturahmi yang baik bukan hanya sekarang tapi untuk kedepannya. Iya. Nah Prof, dalam kesempatan ini kita mungkin akan bicara sedikit banyak tentang bagaimana sih pendidikan tinggi ilmu hukum di Malaysia, dan yang harus kita perhatikan mungkin tantangan dan peluang profesi hukum ke depannya. Karena balik lagi di Indonesia sendiri profesi hukum itu menjadi profesi yang cukup diminati Prof. Nah mungkin sebelum masuk ke inti tema pembahasan kita, minat masyarakat Malaysia tentang hukum itu seperti apa sih Prof? Bolehkah bantu kami untuk diceritakan sedikit Prof? Silakan Prof. Okey, terima kasih. Okey, di Malaysia ini kerana Malaysia ini sistem hukumnya adalah British Common Law. Yes. Dan ada syariah law Yes. yang hanya terpakai kepada orang-orang Islam sahaja. Dan istimewanya syariah law kalau di Malaysia ialah setiap sultan di setiap negeri dia adalah ketua agama Islam. Jadi enactment yang ada di setiap negeri berbeza kalau hukum syariah. Tetapi kalau hukum sivil biasa dan juga hukum jenayah kriminal itu sama terpakai. Sama ya. Okey, kalau pendidikan tinggi hukum ya di Malaysia itu, kita law school public government itu tidak banyak. Ada lebih kurang dalam 6 atau 7 sahaja yang menawarkan, universitas yang menawarkan ilmu hukum. Jadi kalau private kita ada lebih kurang dalam 3 seperti Reading University, Taylor's dan juga MMU Multimedia University. Yes, University. MMU. Jadi tidak banyak di Malaysia itu dan competition untuk memasuki law school ini sangat dahsyat. Kerana kalau di fakultas saya kita hanya memilih 120 orang student saja setiap tahun. Wah, terbatas sekali ya Prof. Ya, dan kita menerima application sehingga hampir 7,000. Wow. 7,000 yang diterima hanya 120. Itu pun setelah mereka menjalani ujian bertulis dan ujian lisan. Wow, luar biasa sekali. Ada interview. Begitu. Jadi setelah mereka lulus untuk masuk ke Fakultas Hukum, untuk ijazah pertama sarjana mudanya ianya mengambil masa 4 tahun. Berarti hampir sama di studi hukum di Indonesia, kita juga mengambil masa kuliah atau masa studi itu kurang lebih 4 tahun Prof. Iya, kerana dia profesional. Kalau yang bukan profesional di 3 tahun dah boleh tamat ya. Tapi di UKM sendiri 4 tahun. 4 tahun itu hanyalah first degree ya. Tidak melayakkan mereka untuk menjadi peguam lagi, peguam bela dan peguam cara. Tidak. Di Malaysia mesti menjadi pupil in chamber atau kita panggil chambering. Latihan dalam kamar. Bagaimana mahu menjadi seorang lawyer. Itu mengambil masa 9 bulan lagi. Ada studi lanjutannya Prof. Ya, benar. Jadi spesialisasi spesialisasinya. Dia harus berada di firm, legal firm yang sanggup mengajar dia selama 9 bulan itu untuk menjadi seorang peguam. Wow. Jadi kalau
dia udah lulus 9 bulan itu dengan jayanya, masternya itu akan membenarkan dia untuk diterima sebagai peguam belai dan peguam cara di Malaysia, di Mahkamah Tinggi. Kita gitu. Baru dia boleh pakai peguam belai dan peguam cara. Begitu. Itu kita bagaimana kita di Malaysia. Gambarannya untuk kuliah dan untuk pendidikan tinggi hukum mungkin gambarannya hampir sama ya Prof ya. Cuman mungkin ada sedikit perbedaan pada saat jenjang profesinya. Nah, itu aja. Di sini mungkin Prof bisa sedikit memberi gambaran sejauh mana sih pendidikan tinggi hukum membekali mahasiswa dengan keterampilan hukum. Kalau di Indonesia sendiri kita coba membuat konsentrasi atau pilihan atau spesialisasi di anak-anak itu tetap di jenjang kuliah di S1, kita coba membekali mereka tentang keterampilan hukum sebelum kita memberikan atau mengembalikan mereka ke masyarakat, ke civil society. Di Malaysia seperti apa, Prof? Kalau di Malaysia kita ada tingkat-tingkat dalam 4 tahun itu. Yang pertama kita berikannya mata pelajaran yang lebih introduction seperti contract law, basic, constitutional law gitu kan. Nah, kemudian bila dia udah naik ke tahun 2 kita ajar dia torts, criminal, agak sedikit susah. Dan yang bila dia udah masuk tahun 3 dia ada international law, ada undang-undang tanah, ada evidence, di situ ada jurisprudence. Jadi bila dia udah masuk tahun 4 dia nggak ada lagi teori. Dia ada advokasi, ada penulisan mahkamahnya. Jadi di situ dia udah dibedahkan tentang bagaimana kehidupan seorang peguam sebenarnya. Bagaimana dia harus menulis tentang letter of demand, apa itu surat saman dan sebagainya mengikut sistem hukum Malaysia. Jadi final year itu lebih kepada application yang dia udah belajar 3 tahun itu. Berarti memang lagi-lagi ya Prof ya, saya melihat gambarannya hampir sama. Untuk introduction atau dasar itu memang kita berikan di awal, sisanya bagaimana mengaplikasikannya ya. Iya betul, gitu. Nah, balik lagi Prof, mungkin bisa digambarkan Prof di UKM sendiri atau mungkin sepengetahuan Prof, spesialisasi yang banyak diminati di sana itu di bidang apa ya Prof ya? Pelajar-pelajar kami sentiasa mau mencari yang terbaru kerana peluang pekerjaan di Malaysia mementingkan mereka untuk upskilling diri mereka, tidak hanya sekadar ada ijazah sarjana undang-undang semata-mata atau sarjana hukum semata-mata. Jadi mereka akan lebih meminati intellectual property, kemudian energy. Energy, kerana kita di Malaysia ada renewable energy, ada sedikit penggunaan nuclear energy. Jadi itu isu yang dilihat sangat rare lah untuk untuk dipelajari, maka itu jadi pilihan student. Kemudian banking, perbankan ya, dan kemudian kita ada juga dari segi environmental law. Itu antara yang saya lihat pelajar-pelajar mendekati, kerana selain daripada itu mereka juga meminati competition law. Prof, sedikit menyinggung tentang perkuliahan Prof. Untuk perlombaan tentang hukum antar perkuliahan, di sana kira-kira apakah terpicu juga Prof untuk melakukan perlombaan seperti kalau di Indonesia ada debat hukum dan lain sebagainya. Kalau di pelajar di sana atau di mahasiswa di sana seperti apa tuh Prof? Kita ada muting juga seperti Jessup Moot, kemudian Outer Space Law, Law Asia, juga mereka pergi ke Nuremberg. Jadi semua yang international kita masuk, dan juga yang national. Kalau national kebanyakannya lebih kepada ciri-ciri domestik lah. Di kita sendiri sekarang mungkin perlombaannya lebih banyak ke mencoba untuk menyelesaikan sengketa internasional seperti moot court dan lain sebagainya. Mungkin suatu saat kita bisa mencoba membuat kolaborasi nanti Prof. Kerana universitas saya memang mewakili Malaysia ke Washington DC untuk Jessup Moot. Udah 2 tahun berturut-turut. Wah, berarti luar biasa sekali ya Prof ya. Yang bisa saya tangkap ialah potensi sekolah tinggi ilmu hukum ternyata cukup baik ya di Malaysia ya. Dan peminatannya juga dari pendaftar tadi sangat-sangat banyak ya dengan kuota yang terbatas. Nah, sekarang yang ingin coba kita gali lagi Prof tentang dunia kerja nih. Dengan peminatan yang banyak atau dengan pendaftar yang banyak tapi yang diterima mungkin terbatas, bagaimana dengan peluang kerjanya Prof untuk lulusan sekolah tinggi ilmu hukum atau sekolah hukum di sana?
setakat ini kita tidak pernah ada masalah berkenaan dengan pekerjaan. Okey, Kerana wah, luar kerana graduan kita sentiasa laku di pasaran. Kerana kami kecil kan, yang hubungannya 120 orang. Jadi kadang-kadang sebelum tamat belajar sudah ada offer daripada Coleman Wright, daripada international company, based daripada result peperiksaan mereka. Dan saya boleh katakan hampir kesemua graduan yang berkonvokasi lah dengan ilmu hukum tidak pernah ada masalah untuk mendapat pekerjaan di Malaysia. Wah, berarti cukup menjanjikan ya progres untuk studi ilmu hukum, bahkan untuk penerimaan kerjanya juga sudah available banget ya, Prof? Iya, benar. Wah, luar biasa ya. Nah, Prof, di Malaysia sendiri, Prof, kompetensi selain yang diberikan di sekolah tinggi ilmu hukum tuh ada kompetensi tambahan lain nggak, Prof? Misalnya tentang soft skill untuk mengembangkan mungkin ilmu pengetahuan di bidang teknologi dan informasi dan lain sebagainya. Apakah ada kompetensi yang lain yang diberikan selain tentang advokasi dan ilmu hukum pada dasarnya? Oh, ada. Kita ada mata pelajaran atau kita panggil sebuah pelajaran citra, cross disiplin. Wow. Jadi pelajar undang-undang boleh mengambil cross disiplin di international relation, di pengajian bahasa Inggeris atau pengajian bahasa, dan mereka juga boleh memilih untuk mengambil kursus-kursus daripada fakultas lain yang berkenaan ada kepentingannya dengan mereka sebagai pelajar fakultas hukum. Oh, berarti antar universitas yang satu dengan universitas yang ada di Malaysia itu bisa saling kolaborasi ya, Prof ya? Boleh. Dan ada yang menukar, mereka ada kredit. Jadi kalau ada pelajar daripada Universiti Utara Malaysia datang ke fakultas saya, change merit kerana dia nak belajar international law dengan saya. Jadi dia tukar waktu itu, nanti dia pulang dia bawa result daripada UKM ke universitasnya. Tidak masalah. Itu luar biasa ya, sistem terbuka ya, Prof ya. Semua punya potensi untuk mengembangkan kapabilitasnya, tapi didukung juga dengan beberapa universitas yang ternyata ada sistem kolaborasinya. Nah, balik lagi, Prof, untuk saat ini kan kita tidak bisa membendung atau tidak bisa membatasi perkembangan teknologi dan informasi. Benar. Di dunia pendidikan sendiri mungkin ada dikenal istilah artificial intelligence. Artificial intelligence ini kan di satu sisi membantu, benar, di satu sisi juga ada nilai negatifnya. Betul. Nah, menurut pandangan Prof sendiri untuk diterapkan di dunia pendidikan tinggi, khususnya ilmu hukum, bagaimana pemanfaatan artificial intelligence ini, Prof? Okey, sebenarnya jujurnya ya, dia sangat bermanfaat. Kerana kalau kepada guru-guru di Fakultas Hukum ataupun pelajar di Fakultas Hukum, kerana dia mencipta satu dimensi baru. Kita boleh mencipta lagu untuk kuliah, kita boleh buat banyak slide yang berbeza daripada Canva dan sebagainya. Namun ada satu perkara yang kalau tidak dijaga akan menyulitkan keadaan, itu amanah. Tidak boleh menipu. Jadi bila kita guna artificial intelligence itu kita mesti amanah dan juga kita kena tahu tata kelakuan ya dalam melaksanakannya. Kalau tidak, nanti dia akan menyebabkan kita menipu, kita mengambil kerja orang lain, ataupun kita tidak mau berfikir tapi kita mengharapkan teknologi semata-mata. Iya. Di satu sisi memang mempermudah ya, Prof ya. Iya. Dan mungkin tidak hanya di Malaysia atau di Indonesia, saya yakin di seluruh dunia pun kita terbantu sama AI. Atau mungkin artificial intelligence. Cuman balik lagi, betul saya setuju dengan Prof, kita harus jujur. Kita harus tahu mana yang harus kita pakai untuk mempermudah, mana yang untuk karya kita sendiri dan lain sebagainya. Nah, Prof, dengan AI sendiri untuk profesi hukum, apakah terbantu juga, Prof, selain di dunia pendidikan? AI ini membantu enggak di profesi hukum, Prof, di Malaysia? Oh, sangat membantu. Sangat membantu kerana kita boleh membuat lebih banyak esei yang lebih baik dengan bantuan AI. Namun kami ada etika. Kami ada guideline berkenaan etika. Jadi kita harus tertakluk dengan guideline itu. Dan saya rasa selagi kita tidak mempergunakannya untuk jalan yang salah, saya tak nampak satu masalah untuk kita applykan AI di Fakultas Hukum. Betul. Paling tidak AI ini untuk membantu mencari ide ya, Prof ya. Iya, betul. Idea mungkin bisa kita kembangkan dari AI, tapi dasarnya tetap dari kita. Kita yang harus mengontrol. Iya, betul. Nah, Prof, yang menjadi menarik juga nih,
kita sudah mendengar ya di Malaysia tuh ternyata profesi hukum nih profesi yang menjanjikan. Minat masyarakat, minat mahasiswanya cukup tinggi dengan keterbatasan mungkin kuota, tapi tidak menghalangi mereka untuk berkembang tentang ilmu hukum. Saya ingin mencoba bertanya nih, Prof. Tantangannya kira-kira apa nih, Prof? Profesi hukum yang kita jalani saat ini. Apakah tantangan yang harus dihadapi lulusan hukum saat menuntut bagaimana hukum ini akan dijalankan ke depannya? Okey, kalau kita lihat cabaran-cabarannya ialah industri masih ingin memberikan gaji yang tidak tinggi. Itu masalah pertama kerana bidang hukum harus dilihat berbeza daripada bidang lain. Betul. Mungkin kita tidak seperti engineering, namun kita memberi sesuatu untuk negara. Betul. Kita memberi jalur kepada hak asasi manusia, kepada keadilan. Jadi tidak boleh dilihat fakultas hukum atau lulusan hukum itu seperti orang lain. Ya, betul. Jadi Setuju, itu yang sedang kita alami di Malaysia ialah kita memberi education dan juga kita educate dan juga kita beri awareness kepada semua majikan bahawa lulusan hukum lain, jangan treat dia sama seperti industri yang lain. Dia industri yang menggunakan kepala, menggunakan kemahiran. Jadi jangan dibayar upahnya itu seperti yang lain. Jadi sekarang kita sudah lihat di mana kalau firm itu, firma-firmanya itu ada di ibu kota ya, gajinya yang diberikan memang setimpal. Oke. Selain masalah salary, Prof, pemerintah sendiri mendukung nggak sih profesi hukum di ini? Sangat mendukung ya. Sebenarnya pemerintah Malaysia sangat melindungi industri hukum. Wow, luar biasa. Di mana tidak sewenang-wenangnya boleh membuka fakultas hukum. Okey, betul. Sebab fakultas hukum mesti mendapat kelulusan jemaah kabinet menteri Malaysia untuk dibuka. Dan itu sebab kami di Malaysia sangat elit, seperti saya katakan tadi, tidak sampai 8 buah universiti public university yang menawarkan fakultas hukum. Wah, terbatas dan potensinya besar. Dan sampai hari ini sudah hampir 10 tahun kita moratorium. Kita tidak boleh buka fakultas hukum. Ya. Berarti memang terbatas ya, Prof, ya, fakultas hukumnya. Dan perhatian masyarakat juga, perhatian pemerintah juga terhadap sektor hukum sangat baik. Sangat baik. Dan saya setuju, Prof, untuk hukum sendiri sebenarnya kita harus memperhatikan hukum ini pekerjaan yang berhubungan dengan jasa dan kita harus selalu update, selalu memperbarui informasi bukan hanya di sekitar kita tapi bagaimana sistem hukum dunia itu bekerja. Jadi kan pekerjaan yang berat sebenarnya, Prof. Ini sangat berat. Orang yang tidak faham. Dan kadang-kadang saya agak marah ya apabila ada orang mengatakan, letter of demand udah sampai RM500. Ingat ya, untuk mendapatkan dia menulis letter of demand itu 4 tahun ya dia asah skillnya, bukan 4 hari. Betul. Bukan boleh di template gitu, tak boleh. Saya kata. Jadi ini yang masyarakat tidak faham. Masyarakat kalau boleh menggunakan khidmat peguam itu semurah yang mungkin, tanpa melihat usaha dan juga uang yang sudah dikeluarkan sewaktu di fakultas hukum. Ada pengorbanan yang kita keluarkan. Benar. Dan tidak mudah masuk fakultas hukum dan tidak mudah lulus dari fakultas hukum. Itu saya setuju. Betul, Prof. Saya setuju sekali itu, Prof. Karena di sini juga kami merasakan hal yang sama, Prof. Profesi ini menuntut kita untuk selalu update, tapi balik lagi, kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita harus bergerak bersama. Nah, Prof, tantangan tadi kira-kira solusinya selain peran serta pemerintah, ada solusi lain nggak, Prof, yang menyelesaikan tantangan tadi, Prof? Okey, kita di Malaysia ada Malaysian Bar Council. Bar Council ini di mana semua peguam-peguam Malaysia bersatu di bawahnya. Wow. Jadi siapa yang menjadi peguam bela dan peguam cara automatik akan berada di bawah kerana mereka harus membeli insurans. Perlindungan ini kalau tidak menjadi bar member tidak boleh praktis di Malaysia. Mesti ada pembelian insurans hukum itu. Jika silap memberi maklumat dan sebagainya ada insurans. Jadi jadi kita kemungkinan takut peguam juga setelah maklumat dan sebagainya jadi menyebabkan harm kepada anak-anak guamnya. Jadi sudah ada insurans yang melindungi dia. Luar biasa. Jadi di Malaysia itu memang kalau isunya pemerintah tidak boleh menyelesaikannya, maka mereka akan pergi ke Bar Council. Dan Bar Council ini memang badan yang tidak disukai oleh pemerintah lah kerana dia akan sentiasa memenangkan hak mereka yang dalam hukum. Berarti kan ada jaminannya ya, Prof, ya. Profesi hukum ini ada jaminannya. Saya yakin tidak hanya di Malaysia dan Indonesia, di semua tempat pun pasti ada jaminan untuk kita orang profesi hukum. Benar. Nah, mungkin sedikit melebar ya, Prof, ya. Ini mungkin pertanyaan cukup pribadi dari saya, Prof.
untuk peminatan riset di Malaysia sendiri, Prof. Riset hukum ini bagaimana tanggapannya, Prof, di Malaysia sendiri tentang riset hukum? Oh, sangat baik kerana di Malaysia kita sentiasa mencari ruang-ruang baru untuk dibuat kajian. Dan biasanya isu terkini. Ya, isu terkini lah yang menjadi pilihan kepada pelajar ataupun kepada pensyarah, dosen-dosen di sana untuk mengembangkan karier. Mereka memang diminta untuk membuat research yang boleh membantu negara dan masyarakat. Jadi kita akan ambil isu terkini. Karena saya melihat sedikit profil Prof, ada 24 atau mungkin lebih ya, Prof ya, kajian penelitian yang sudah Prof lakukan. Berarti kan riset hukum juga menjadi salah satu hal yang menarik untuk dilakukan di Malaysia ya, Prof ya. Kalau untuk kami itu KPI-nya wajib. Kalau tidak ada research ataupun menjadi ahli kepada research orang lain, nanti kami itu nggak boleh naik gaji di ujung tahun. Berarti memang riset ini menjadi dunia yang cukup dekat sama akademisi ya, Prof ya? Iya, sangat dekat. Dan ternyata begitu mengerjakan riset juga ada hal-hal menarik nih di dalamnya. Di situlah sebenarnya bila kita melakukan research, kita akan terjumpa dengan perkara yang tidak diduga dan itu amat membantu kuliah dan juga pengetahuan para pelajar. Nah, Prof, kalau untuk mahasiswa sendiri, apakah didorong juga, Prof, untuk melakukan riset bersama dengan lecture atau mungkin dosen-dosennya, Prof? Ya, kalau dia di undergraduate ya, untuk sarjana muda, dia memang akan menuju disertasi. Disertasi, kira little thesis lah, yang tak lebih daripada berapa puluh ribu perkataan. Tapi kalau dia buat untuk master, maka dia memang harus ada satu artikel paling Berarti grade-nya memang beda-beda ya, Prof? Beda-beda ya. Nah, Prof, mungkin terakhir, Prof, dari saya, Prof. Mungkin saya memandang bahwa profesi hukum ini bukan hanya Indonesia, bukan hanya Malaysia, tapi seluruh dunia ada profesi hukum. Dan profesi hukum ini salah satu profesi yang menarik. Mungkin bisa sedikit berbagi, Prof, apa sih kunci sukses dalam profesi hukum ke depannya? Work hard. Jika malas, tidak mau membaca, tidak mau mengulang kaji dan meneliti kes-kes yang sedang berlaku, tidak akan ada sukses. Kerana kalau kamu nak menjadi seorang peguam yang berjaya, yang mampu untuk menyelesaikan kes-kes yang serius dan complicated, kamu mesti rajin. Kamu mesti sentiasa ada keinginan untuk meneliti sesuatu kes dan harus membaca dengan sangat banyak hukum-hukum negara lain yang membantu kes tersebut. Jadi kalau yang malas, yang mau rehat-rehat aja, jangan. Nanti dia boleh kemurungan nanti. Nanti berarti kalau dia malas itu kalah dalam persaingannya, Prof. Iya, orang lain itu kan udah berlari, dia juga mau bangun tidur dan apa nak dibuat, orang lain apa udah berlari itu. Berarti memang kunci sukses bukan hanya di profesi hukum ya, mungkin bagi para pendengar perennial, bukan hanya di hukum kita harus work hard, kerja keras, tapi di profesi lain pun saya juga yakin kunci sukses kita tuh ialah kerja keras. Baik, Prof, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Prof. Senang rasanya informasi yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi hal yang membuka hasanah dan cakrawala kita tentang betapa pentingnya profesi hukum ini ke depannya. Akhir kata mungkin, Prof, apakah ada pesan dan kesan, Prof, untuk para pendengar perennial sebelum kita akhiri kegiatan podcast kita pada hari ini, Prof? Pertamanya saya mendoakan agar semua yang mendengar podcast ini dirahmati Tuhan. Amin. Sentiasa berusaha keras dalam hidup. Dan harus ingat satu perkara. Tidaklah kita menjadi manusia yang mempelajari hukum jika tidak mengembalikannya kepada masyarakat. Dan sentiasa mengingat keadilan itu bukan hanya dilihat untuk dijalankan, tetapi mesti dijalankan. Luar biasa sekali. Baik, Sobat Perennial, dimanapun Anda berada, tadi kita sudah membicarakan tentang bagaimana pendidikan tinggi hukum di Malaysia, peluang dan potensinya. Kita juga membahas tentang bagaimana riset dan key atau kata kunci untuk sukses nih. Tapi kata kunci untuk sukses ini bukan hanya di bidang hukum, tapi untuk general, yaitu kerja keras. Terima kasih, Prof, sekali lagi kami ucapkan untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Untuk Sobat Perennial, jangan lupa bantu kami untuk mengembangkan channel YouTube ini dengan cara
like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman atau mungkin ke sanak saudara yang mungkin bisa dibagikan informasinya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof. Selawati karena sudah bersedia hadir. Saya tutup dengan mengucapkan terima kasih dan salam perennial.